Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya, Walidatul Solihah, dalam pelatihan desain microblog. Ya. Oke, di kali ini kita akan coba membuat kreasi sederhana, desain menggunakan tanda kutip. Nah, mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat gitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya tanda kutip, bisa juga dengan yang lainnya. Namun di sini ada sesuatu yang menarik sebetulnya. Nah, mari kita lihat gitu ya. Oke, nah kenapa tanda kutip? Tidak ada alasan khusus, namun dia seperti punya bentuk yang unik gitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya tanda kutip. Tuh. Nah, tanda kutip ini akan berbeda-beda tergantung dari jenis font gitu ya, typeface yang kita gunakan gitu ya. Mungkin karena kan lebih familiar dengan sebutan font. Sebetulnya kalau font itu seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ada font. Nah, font ini satu paket gitu ya. Jadi ada Calibri, kemudian ini ukurannya, size, misalkan lalu ada tebal, italic gitu ya, dan kawan-kawan dan yang lainnya. Nah, ketika kita gabungkan itu dia jadi font. Nah, tapi ketika kita memilih jenisnya, sebetulnya ini namanya kalau disebutnya sebetulnya typeface gitu ya. Oke. Nah, misalkan setiap typeface, setiap font gitu ya. Misalkan ini saya punya font Calibri yang ukurannya 287. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, misalkan saya coba bandingkan dengan yang lain. Misalkan kita mau ini Amasis itu ya, seperti kotak biasa. Kalau Algerian ada double gitu ya, Alan seperti ini, kemudian ada Alura, lalu ada kira macam-macam ya bentuknya bergantung pada nah ini Arial Black misalkan, Arial Black seperti ini, bergantung pada jenis font yang kita pilih gitu ya. Tadi Amasis, kemudian ini ada Assistant Extra Bold, ada Arial Rounded gitu ya. Nah, ini kemudian ini Avenir. Kadang ada yang biasa aja gitu ya, seperti ini kotak-kotak biasa. Dan ini Bahagia nih, font dari Bahagia agak kecil. Lalu ini ya. Nah, ini Bernard. Kemudian Berlin. Oke, mungkin Bernard saya coba. Kemudian ada mungkin yang ya supaya agak bagus, mungkin kita pilih yang agak gendut ya, teman-teman ya. Sini Bauhaus ya, Bauhaus agak lucu nih sebetulnya. Oke, kita coba simpan dulu. Tadi Bauhaus, Britannic, nah ini juga. Oke, Bodoni. Nah, biasanya saya kalau berkreasi, saya ambil yang agak gendut gitu ya. Ya, tidak ada alasan khusus supaya lucu aja kayaknya. Oke, kita lihat lagi. Ini kalau Gilsans ya, bentuknya ini juga cukup lucu. Oke, nah di sini yang bulat-bulat saya sering pakainya Cooper Black. Nah, Cooper Black itu seperti ini bentuknya. Nah, ini jadi rekan-rekan kumpulan dari tanda kutip gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin sebetulnya kan teknik dari apa ya desain gitu ya. Desain di dalam PowerPoint ini ya, intinya kita menggunakan fitur merge shape sebetulnya itu. Nah, kembali lagi fitur merge shape yang kita gunakan itu gitu ya. Itu kita bisa gunakan fitur tersebut jika kita punya dua buah shape. Nah, sehingga di sini tentunya kita perlu membuat nah, untuk bisa menggunakan tanda kutip ini menjadi sebuah shape, kita bisa lakukan kita bisa gunakan fitur merge shape misalkan fragment ya.
karena seperti waktu di teks, waktu kita ubah teks gitu ya. Oke, kita bisa gunakan fragmen. Saya ambil dulu sembarang shape. Saya ambil dulu di sini sembarang shape, misalkan saya ambil shape kotak. Kita gunakan yang mana? Yang ini ya. Nah, ini misalkan. Nah, seperti itu, kita tutup semua teksnya. Kemudian kita blok. Nah, lalu kita masuk ke shape format, merge shape, kemudian fragmen gitu ya. Oke, nah sekarang sudah fragmen ya. Kita buang tadi kotak yang tidak perlunya. Nah, sekarang kita sudah punya shape-nya gitu ya, shape-nya tadi dari tanda kutip. Oke, saya copy ke slide yang baru. Seperti ini kita punyanya. Saya besarkan. Nah, ini ya. Oke, kemudian misalkan saya putar. Lalu ini saya buang dulu filenya. Saya buang dulu outline-nya. Oke. Kemudian saya duplikat dulu. Nah, ini ya. Duplikat waktu itu dengan Ctrl D ya. Tekankan ya. Atau di copy terus paste juga nggak apa-apa. Oke. Nah, duplikatnya saya simpan dulu. Misalkan saya akan masukkan gambar ke dalam shape ini gitu ya. Oh, sebentar. Oke, saya cari dulu gambarnya. Di sini saya akan gunakan gambar ada di PowerPoint. Insert. Kemudian icon. Nah, di sini hanya perlu diingat karena kan untuk gambar ini kita perlu terkoneksi dengan internet dulu gitu ya. Supaya muncul banyak. Nah, ini kita klik image. Nah, di sini udah banyak ya. Kita ambil yang mana nih? Misalkan saja saya mau ambil ini. Luminosity Mountain. Oke, kita pilih coba Mountain. Burung lah ya. Insert. Nah, ini ya gambar burungnya. Oke, saya taruh di sini deh. Sini biar kepalanya agak keluar. Nah, oke, saya taruh ke belakang, klik kanan, send to back ya. Nah, sekarang saya akan ambil ini misalnya. Saya akan padukan desainnya dengan 3D ya, atau enggak juga nggak apa-apa sih. Di sini misalkan, nah, gitu. Ini kita klik gambarnya, kita akan masukkan ke dalam shape tanda kutip ini tadi. Saya klik, lalu kita muncul shape format kan ya. Kita klik shape format, kemudian merge shape, lalu kita intersect. Oh, bentar, lupa. Gambarnya kita duplikat dulu ya, gambar tadi. Oke, kita duplikat. Taruh paling belakang aja, gitu. Nah, sekarang kita punya dua gambarnya tadi. Oke, kalau cara untuk melihatnya, kita klik arrange, kemudian selection pane. Kita punya dua gambar nih, ada picture 6, picture 5. Saya tutup dulu picture 6-nya. Oke, sekarang gambar tadi kita masukkan ke dalam shape, klik dulu gambarnya, kemudian diklik shape-nya, lalu kita masuk ke muncul menu shape format, kita klik shape formatnya, kemudian klik menu merge shape, lalu intersect gitu ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu kalau misalkan mau ditambah, kita buat tadi kan tujuannya mau buat seperti ini ya, 3D gitu ya. Nah, berarti di sini kita munculkan lagi gambar yang tadi gitu. Kemudian picture 6 ini kita remove background, kita ambil gambar elangnya saja. Oke. Mark areas to remove ini nggak usah gitu ya. Kita perlu gambar elang yang tadi sebetulnya.
Mark areas to keep yang ini kita perlu kepala. Nah, oke. Mana kepalanya? Mungkin kalau mau lebih rapi bisa dengan aplikasi ketiga ya, teman-teman ya. Nggak usah. Nah, kita udah dapat segini, saya kira udah cukup. Keep changes. Nah, seperti itu. Lalu kita kecilkan saja. Kita crop. Kita kan cuma perlu kepalanya tadi ya. Kita perlu kepalanya aja sedikit. Ini. Oke. Nah, jadi deh. Ya. Jadi ada dengan tanda kutip shape-nya, kemudian ada kepala dari elang. Nah, ini kita bisa blok ya semuanya, kemudian kita bisa group atau kita juga bisa copy paste as picture. Oke, ya baik, itu dulu. Terima kasih.